Pernahkah Anda berhenti sejenak dan memikirkan tentang hari libur? Mengapa kita memiliki hari-hari tertentu dalam seminggu atau setahun di mana kita tidak bekerja atau sekolah? Siapa yang pertama kali memutuskan bahwa hari ini adalah hari libur dan besok bukan? Dan yang lebih mendasar lagi, mengapa seminggu itu 7 hari? Sistem ini terasa begitu alami bagi kita sekarang, tetapi apakah selalu begitu? Dan dari mana asalnya? Dalam video ini, kita akan menyelami jauh ke dalam sejarah peradaban manusia untuk mengungkap asal-usul hari libur dan sistem 7 hari kerja yang aneh namun universal ini. Kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa ketika konsep waktu diukur dengan cara yang sangat berbeda dan menemukan bagaimana kepercayaan astronomi kuno dan keputusan politik membentuk ritme kehidupan kita hingga hari ini. Bersiaplah untuk mengungkap sejarah yang penuh kejutan, di mana hari libur pertama mungkin bukan tentang istirahat, melainkan tentang persembahan kepada dewa-dewa, dan di mana panjang minggu ditentukan oleh benda-benda langit yang terlihat di langit malam. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia mencoba memahami dan mengatur waktu, dan bagaimana keputusan ribuan tahun yang lalu masih memengaruhi setiap akhir pekan yang kita nikmati. Jadi, duduklah santai dan mari kita mulai perjalanan kita untuk menjawab pertanyaan. Siapa yang pertama kali menentukan hari libur dan apa sejarah aneh di balik sistem 7 hari kerja kita? Untuk memahami hari libur, pertama-tama kita harus memahami dari mana asal sistem penanggalan kita, khususnya konsep minggu 7 hari. Ini mungkin terasa seperti unit waktu yang paling mendasar setelah hari, tetapi secara astronomis tidak ada alasan jelas mengapa seminggu harus tepat 7 hari. Bulan memiliki siklus sekitar 29,5 hari yang tidak mudah dibagi rata menjadi periode 7 hari. Jadi mengapa 7? Jejak paling awal dari sistem 7 hari kerja membawa kita kembali ke peradaban kuno di Mesopotamia, khususnya Babilonia, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Bangsa Babilonia adalah pengamat langit yang ulung. Mereka mengidentifikasi 7 benda langit yang bergerak di langit: matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Benda-benda langit ini dianggap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan mereka dan dikaitkan dengan dewa-dewa mereka. Karena ada 7 benda langit yang signifikan ini, bangsa Babilonia mulai mengatur waktu mereka berdasarkan angka 7. Mereka membagi bulan sinodik, siklus bulan, menjadi 4 bagian yang kira-kira sama, masing-masing sekitar 7 hari. Hari ke-7 dalam setiap periode ini seringkali dianggap tidak menguntungkan atau suci, di mana aktivitas tertentu dibatasi. Ini mungkin salah satu bentuk awal dari gagasan hari istirahat atau hari khusus dalam seminggu. Konsep minggu 7 hari ini kemudian menyebar dari Babilonia ke peradaban lain di Timur Tengah, termasuk melalui pengaruh budaya dan perdagangan. Bangsa Israel kuno mengadopsi konsep minggu 7 hari ini, dan dalam tradisi agama Yahudi, hari ke-7, Sabat, ditetapkan sebagai hari suci untuk beristirahat, sesuai dengan kisah penciptaan dalam kitab suci. Jadi sistem 7 hari yang kita gunakan hingga sekarang, yang memengaruhi struktur kerja dan liburan kita, akarnya sangat dalam pada pengamatan astronomi kuno dan kepercayaan agama di Mesopotamia. Namun bagaimana sistem ini menjadi standar global dan kapan hari libur mulai berbentuk seperti yang kita kenal sekarang? Itu adalah kisah yang membawa kita ke peradaban besar berikutnya. Meskipun konsep minggu 7 hari sudah ada jauh sebelum Kekaisaran Romawi, penyebarannya ke seluruh Eropa dan akhirnya ke sebagian besar dunia sangat dipengaruhi oleh Romawi. Pada awalnya, Romawi menggunakan berbagai sistem penanggalan, termasuk minggu yang lebih panjang dari 8 hari yang disebut nundinum. Namun seiring dengan meluasnya pengaruh Romawi dan interaksi dengan budaya-budaya di timur, minggu 7 hari mulai mendapatkan tempat. Titik balik penting terjadi pada tahun 321 Masehi ketika Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan dekret penting. Konstantinus yang kemudian menjadi Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen secara resmi menetapkan hari Minggu, Dies hari matahari, sebagai hari istirahat publik di seluruh Kekaisaran Romawi. Dekret ini menyatakan bahwa pengadilan dan bengkel harus tutup pada hari Minggu, meskipun pekerjaan di bidang pertanian masih diizinkan. Keputusan Konstantinus ini memiliki dampak yang sangat besar. Dengan dukungan kekaisaran, Minggu 7 hari dan penetapan hari Minggu sebagai hari istirahat mulai mengakar kuat di seluruh wilayah Romawi dan sekitarnya.
Bagi umat Kristen, hari Minggu sudah memiliki makna penting sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga dekret Konstantinus ini sejalan dengan praktik keagamaan mereka dan membantu mengonsolidasikan posisi hari Minggu sebagai hari suci dan hari istirahat. Penyebaran agama Kristen di Eropa dan seluruh dunia selanjutnya membawa serta sistem penanggalan Romawi, termasuk Minggu 7 hari dan tradisi menjadikan hari Minggu sebagai hari istirahat. Meskipun ada variasi dan adaptasi di berbagai budaya dan agama lain, misalnya hari Jumat sebagai hari suci dalam Islam dan hari Sabtu sebagai Sabat dalam Yudaisme. Kerangka 7 hari yang dipopulerkan oleh Romawi menjadi dominan secara global. Jadi, sementara konsep Minggu 7 hari berasal dari Babilonia, penetapan hari libur mingguan dalam skala besar dan penyebarannya yang luas sangat dipengaruhi oleh keputusan politik di Kekaisaran Romawi. Namun, bagaimana dengan hari libur selain hari Minggu? Dan kapan konsep akhir pekan 2 hari muncul? Kita akan bahas itu di bagian selanjutnya. Selama berabad-abad setelah dekret Konstantinus, hari Minggu sebagian besar tetap menjadi satu-satunya hari istirahat mingguan resmi di banyak peradaban yang dipengaruhi oleh tradisi Romawi dan Kristen. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, ekonomi, dan gerakan sosial, gagasan tentang hari libur mulai berkembang. Selain hari libur mingguan, berbagai peradaban juga memiliki hari-hari perayaan atau peringatan keagamaan dan budaya yang ditetapkan sebagai hari libur. Di Eropa abad pertengahan, kalender liturgi gereja menetapkan banyak hari suci selain hari Minggu, yang seringkali juga berarti penghentian pekerjaan. Hari-hari ini didedikasikan untuk menghormati santo, memperingati peristiwa penting dalam sejarah agama, atau merayakan festival panen dan titik balik musim. Konsep akhir pekan 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu sebagai hari libur, adalah perkembangan yang relatif modern. Ini sebagian besar muncul selama revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Sebelum era industri, banyak pekerja, terutama di bidang pertanian, memiliki pola kerja yang lebih fleksibel atau terikat pada siklus alam. Namun, dengan munculnya pabrik dan jam kerja yang lebih terstruktur dan panjang, kebutuhan akan istirahat yang lebih teratur dan lebih lama menjadi jelas. Gerakan buruh memainkan peran penting dalam memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik, termasuk pengurangan jam kerja dan penambahan hari libur. Di Inggris misalnya, praktik Saint Monday, libur pada hari Senin setelah hari Minggu, umum di kalangan pekerja tertentu yang menunjukkan keinginan untuk istirahat lebih dari 1 hari. Seiring waktu, Serikat Pekerja dan Reformis Sosial mendorong pengakuan resmi atas hari Sabtu sebagai hari non-kerja, seringkali dimulai dengan setengah hari kerja pada hari Sabtu. Pada awal abad ke-20, akhir pekan 2 hari, Sabtu dan Minggu, mulai menjadi norma di banyak negara industri meskipun prosesnya bervariasi di setiap negara. Di Amerika Serikat misalnya, pengusaha seperti Henry Ford mengadopsi akhir pekan 5 hari kerja pada tahun 1926 di pabrik-pabriknya, menyadari bahwa pekerja yang cukup istirahat lebih produktif. Praktik ini kemudian menyebar luas. Selain akhir pekan, hari libur nasional modern mulai ditetapkan untuk memperingati peristiwa sejarah penting, merayakan identitas nasional, atau menghormati tokoh-tokoh penting. Hari kemerdekaan, hari buruh, dan hari libur nasional lainnya menjadi bagian dari kalender di banyak negara, memberikan kesempatan tambahan untuk istirahat dan perayaan kolektif. Jadi, dari hari suci tunggal berdasarkan benda langit dan kepercayaan agama, konsep hari libur berkembang menjadi akhir pekan 2 hari yang didorong oleh kebutuhan industri dan perjuangan buruh, serta hari libur nasional yang merayakan sejarah dan identitas. Namun, bagaimana sistem ini dipertahankan dan apa dampaknya pada kehidupan modern? Mari kita lihat di bagian terakhir. Hari ini, hari libur dan akhir bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern di hampir seluruh dunia. Meskipun asal-usulnya berakar pada astronomi kuno, kepercayaan agama, dan revolusi industri, fungsinya telah berkembang. Hari libur bukan hanya tentang istirahat dari kerja atau sekolah, tetapi juga tentang waktu untuk keluarga, rekreasi, perjalanan, dan perayaan budaya, serta pribadi. Sistem 7 hari kerja dan hari libur mingguan telah terbukti menjadi kerangka waktu yang sangat stabil dan universal, melintasi berbagai budaya, agama, dan sistem politik. Meskipun ada diskusi sporadis tentang mengubah panjang minggu atau memperkenalkan minggu kerja yang lebih pendek, model 7 hari dengan 1 atau 2 hari istirahat tetap menjadi standar global.
Hari libur nasional juga terus berevolusi, dengan negara-negara baru menetapkan hari peringatan mereka sendiri atau mengubah makna hari libur yang sudah ada. Hari libur ini seringkali mencerminkan nilai-nilai dan sejarah suatu bangsa dan berfungsi sebagai pengingat akan peristiwa penting atau tokoh yang membentuk identitas kolektif. Jadi, siapa yang pertama kali menentukan hari libur, tidak ada satu orang atau satu momen tunggal. Ini adalah hasil dari evolusi panjang yang melibatkan pengamatan langit oleh bangsa Babilonia, penetapan hari istirahat mingguan oleh Kekaisaran Romawi, pengaruh agama-agama besar, perjuangan sosial selama revolusi industri, dan keputusan politik negara-negara modern. Sistem 7 hari kerja mungkin aneh dari sudut pandang astronomi murni, tetapi telah menjadi fondasi ritme kehidupan manusia selama ribuan tahun. Dan hari libur dalam segala bentuknya memberikan kita jeda yang sangat dibutuhkan, kesempatan untuk terhubung kembali dengan orang yang kita cintai, merenungkan sejarah, dan merayakan kehidupan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan sejarah yang menarik ini. Semoga video ini memberi Anda apresiasi baru untuk hari libur berikutnya yang Anda nikmati dan untuk sejarah panjang di balik setiap hari dalam seminggu. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda menyukainya, tinggalkan komentar di bawah tentang hari libur favorit Anda, dan subscribe ke channel kami untuk konten menarik lainnya tentang sejarah, sains, dan misteri kehidupan sehari-hari. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya.